Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan sore ini kita kembali akan mengkaji Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang menjelaskan prinsip akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita lanjutkan dengan fikih Syafi'i dari matan Abu Syuja dengan penjelasan At-Tadhhib fi Adillah al-Ghaya wa Taqrib. Baik, dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, keutamaan Umar bin Khattab. Yuqalu bi fadli khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu bi fadli khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu fahuwa afdalu khalqi wa akhbaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusanni ba'dahu bi Faruqi wa huwa Umar ibn Khattabi wa fahuma wazira Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa daji ahu fi qabrihi wa nusallisu bidhin nuraini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu summa bidhil fadli wa tuqal aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya ada Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dan teman duduk di surga. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Zun Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Semoga Allah meridai mereka berempat. Baik. Disebutkan ini tentang Khulafaur Rasyidin. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan disebut tentang keutamaan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebut As-Siddiq sebagaimana penjelasan kemarin yang kita jelaskan, yaitu karena Abu Bakar dikenal membenarkan setiap berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan Abu Bakar itu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika diceritakan Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam satu malam saja, Abu Bakar katakan seandainya masih ada lagi yang selain, lebih lagi daripada itu, saya tentu akan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini bahwa afdalul khalqi, dia seafdal-afdalnya makhluk, wa khiyaruhum, dan yang pilihan di antara para sahabat, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Nusanni ini dari kata musanna berarti kedua. Dan kita urutkan nomor dua setelahnya, yaitu Umar Al-Faruq. Dia adalah Umar bin Al-Khattab. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar dan Umar itu orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhaji'ahu,
fi qabrihi, dan dekat juga kuburnya dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusallisu, kemudian diurutkan lagi nomor urut 3 bi Dzinnurain, yang digelari dengan Dzinnurain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Summa bi Dzil Fadli wat Tuqa, kemudian diurutkan lagi dengan orang yang punya kemuliaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang Umar bin Khattab dan keutamaannya. Monggo dibaca. Ia adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Ar-Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Adawi. Ia dijuluki Al-Faruq. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Ibunya itu saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Jadi Umar itu keponakannya Abu Jahal. Terus ia adalah seseorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya pelontos, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai daun pacar. Nah, jadi selalu merapikan rambutnya, situ ada jenggotnya juga, merapikannya dengan inai atau daun pacar. Terus Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Namun ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya, akan tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar." Nah, di cincinnya itu ada tulisan, "Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar." Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagimu, wahai Umar. Terus dibaca keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Diriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di jak sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu, wahai Rasulullah. Subhanallah, kalau Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, namun istana untuknya telah disiapkan di tanah surga." Nah, di sini sudah dijanjikan bagi Umar memiliki istana di surga sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, mulianya Islam dengan perantara Umar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Aku bermimpi sedang mengelurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan pengerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam." Baik, nanti ada pengertian Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Di sini lihat mulianya Islam itu dengan perantara Umar. "Aku bermimpi sedang mengelurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek, dan di situ datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Setelah itu datanglah Umar mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang begitu gesit sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk unta-unta mereka." Ya, lihat mulanya Islam itu seperti itu. Ada pemimpin yang mau mengabdikan dirinya pada rakyatnya. Terus ada perkataan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma a'izzal Islam
rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar bin al-Khattabi qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umaru. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih mencintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Sang perawi mengatakan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Artinya yang masuk Islam adalah Umar, padahal Nabi doakan dua orang, yaitu Nabi SAW doakan Umar dan pamannya Umar tadi dari ibunya ya, dan pamannya Umar yaitu Abu Jahal. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Di antara dua pilihan tadi Nabi doakan, ternyata yang dikabulkan salah satunya. Terus dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, mazilna a'izzatan mundu aslama Umaru. Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Nah, orang-orang yaitu sahabat merasa kedudukan mereka jadi tinggi setelah Umar itu masuk Islam. Lalu yang ketiga, kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, itu kesaksian dari Ali bin Abi Thalib. Padahal orang-orang Syiah itu yang sangat mengagungkan Ali itu mencaci maki Umar. Ali sendiri mengakui keutamaan Umar seperti disebutkan dalam hadis ini. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu nanti, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Terus aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, seiringan terus itu antara Abu Bakar dan Umar dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, keutamaan Umar yang keempat, Umar adalah seorang yang mendapat ilham. Nah, Umar adalah seorang yang mendapatkan ilham. Baca. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Zakaria bin Ali Zaidah menambahkan dari Sa'ad bin Abi Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham, walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Nah, jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Terus yang terakhir tentang wibawanya Umar. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika Umar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Islam adalah Umar. Demikianlah di antara keutamaan Umar bin Al-Khattab yang saya langsung mengucapkan dan dilegitimasi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai Umar bin Al-Khattab. Nah, lihat yang terakhir, Umar itu sikapnya tegas. Maka di antara peristiwanya itu ketika di masa Umar ada perluasan Masjidil Haram. Orang-orang ketika itu takut dengan Umar, maka mereka terpaksa itu jual lahan mereka dan dibeli oleh Umar gitu. Akhirnya diganti rugi. Dan mereka ketika itu rela seperti itu karena tahu tegasnya Umar itu bagaimana. Di masa Utsman agak sedikit lemah lembut, maka mereka berani lawan Utsman. Artinya tidak mau mendengar apa kata Utsman. Akhirnya ketika itu mereka tidak mau menjual tanah mereka ketika terjadi perluasan. Maka Utsman itu katakan, kalian kira saya tidak bisa tegas seperti Umar bin Khattab? Tetap saya masih bisa tegas seperti itu. Akhirnya orang-orang yang ngeyel nggak mau jual tanah untuk diperluas tadi untuk kepentingan umum, maka dipenjarakan oleh Utsman bin Affan karena ingin meniru Umar yang sifatnya itu sangat tegas pada Nabi kita, sangat tegas
Umar ini kepada ya orang-orang yang ingin membangkang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita bahas keutamaan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.